Tidak sama ya kita dengan sosok jin, kita tidak sama. Kita manusia diciptakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada yang menyimak channel ini dan yang meng-subscribe channel ini, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya, banyak rezekinya, dan bisa beribadah kepada Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tentunya. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan ilmu tentang tauhid ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah ya. Jadi kita beribadah itu jangan ingin sesuatu tetapi ingin mencari ridho Allah. Tentunya banyak sekali ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja sih yang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Pertama tentunya kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan ya sahabat-sahabatku semuanya. Dengan keikhlasan yaitu tidak minta email-email apapun, tetapi kita beribadah semata-mata kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, Allah tidak memberikan paksaan ya kepada umatnya, mau beribadah silakan dan tidak juga silakan, karena kita sendiri yang akan mendapatkan apa yang kita kerjakan ya sahabat-sahabatku semuanya, atau apa yang kita tanam. Tentunya jika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji ya sahabat-sahabatku semuanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, itu ya di surah At-Talaq. Barang siapa yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu ya sahabat-sahabatku. Yuk kita belajar ya sahabat-sahabatku semuanya. Banyak sekali ya nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mampu ya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh agama kita, itu agama Islam ya sahabat-sahabatku. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, ketika kita melaksanakan dosa, tentunya hati kita tidak akan dikasih ketenangan di sahabat-sahabatku semuanya, karena dosa itu titik hitam di dalam kolbu ya. Jadi kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkan hati? Yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi tutupilah kesalahan kita itu banyak berbuat kebaikannya sahabat-sahabatku semuanya, seperti kita melaksanakan sholat, baca Quran, bersedekah, melangkahkan kaki kita ke majelis ta'lim. Itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa ya sahabat-sahabatku semuanya. Ketika kita melaksanakan satu dosa itu ada titik hitam di kolbu kita. Kalau dosanya banyak, itu akan menutupi
kolbu kita ya sahabat-sahabatku semuanya, yang mengakibatkan hati kita itu tidak tenang. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena kolbu kita itu banyak sekali noda hitamnya ya sahabat-sahabatku. Karena janji Allah ketika kita menuju kolbun salim, hatinya itu selamat, insya Allah Allah akan memberikan surganya nanti kelak di akhirat ya. Jadi kita tetap beribadah itu bukan pengen sesuatu, tetapi ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sosok manusia ya. Jadi manusia ini makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan dibanding dengan makhluk yang lainnya. Nah, tidak sama ya kita dengan sosok jin, kita tidak sama. Kita manusia diciptakan dengan sempurna, dikasih akal pikiran, dikasih hati nurani yang harus kita olah ya. Kita harus mau mencari ilmu. Kalau kita ingin selamat di akhirat, tentunya kita harus mencari ilmu agama ya sahabat-sahabatku semuanya. Tetapi jika kita ingin sukses di dunia, mungkin kita juga harus mempelajari bagaimana cara sukses di dunia ini, mau berjualan atau profesi apapun tentunya harus dengan ilmunya. Karena orang-orang yang mempunyai ilmu derajatnya tinggi ya sahabat-sahabatku. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, yuk kita belajar mentauhidkan diri hanya untuk Allah saja. Kita beribadah jangan pengen dilihat makhluk. Kita beribadah kepada Allah harus dengan penuh keikhlasan. Kita tidak boleh menduakan Allah ya sahabat-sahabatku semuanya. Kita ke majelis taklim atau melakukan zikir bersama, jangan melihat karena gurunya, jangan. Tetapi kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu niatnya hanya untuk Allah semata. Karena Allah tidak akan menerima amal-amal yang ada embel-embel dengan makhluk. Karena makin kita menyetarakan Allah dengan makhluk, Allah sangat pencemburu. Dan itulah kesyirikan yang tersembunyi. Allah tidak menerima amal-amal yang disetarakan dengan makhluk yang lainnya. Yuk kita belajar, kita mengikuti majelis taklim, majelis zikir, dan sebagainya bukan karena makhluk. Tetapi kita mengikuti majelis taklim, majelis zikir, dan sebagainya semuanya semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat-sahabatku semuanya, kita akan merasakan hati kita ya sahabat-sahabatku, jika kita beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, insya Allah hati kita akan ditenangkan karena Allah Maha Tahu apa yang diniatkan oleh setiap hambanya. Tetapi jika kita melangkahkan kaki kita ke majelis taklim atau majelis zikir karena duniawi, itu hatinya tidak akan ditenangkan, akan gelisah tentunya. Yuk kita belajar sahabat-sahabatku semuanya menata hati kita, melangkahkan hati kita dan selalu berzikir dimanapun kita berada. Yuk kita selalu mengingat Allah. Kolbu kita jangan lalai. Kolbu kita ingatlah hanya kepada Allah, semua urusan dikembalikan. Dan belajarlah untuk bersabar di setiap cobaan yang Allah berikan. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar tentunya. Nah, bagaimana cara menyikapi kesabaran tersebut? Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran berfirman, kita harus sabar dan laksanakanlah sholat. Karena dengan sabar dan sholat, insya Allah akan menolong setiap hamba-hambanya yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menolong setiap hambanya yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidkan
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hentakan sampai ke hati kita, ke kalbu kita. Insya Allah ketika kita zikir hanya untuk Allah saja, insya Allah hati kita akan tenang dimanapun kita berada, di situasi apapun kita akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengeluh kepada makhluk yang sama-sama lemahnya, karena makhluk juga sama memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mintalah kepada Allah dengan perantaraan sabar dan salat. Salatlah, karena salat itu adalah tiang agama ya sahabat-sahabatku. Berdekatlah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah, jadilah hamba yang taat, jadilah hamba yang selalu bersyukur, jadilah hamba yang bertobat kepada Allah, jadilah hamba yang penyayang, jadilah hamba yang selalu mengingat Allah seikhlas-ikhlasnya hanya untuk Allah. Hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan rizki kepada kita semuanya, yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Di awal penciptaan dunia ini, Allah sendiri yang punya rencana ya sahabat-sahabatku. Kita tidak boleh menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Jauhi kesyirikan, jauhi musyrik, karena musyrik itu naudzubillah ya sahabat-sahabatku semuanya, nanti kelak di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kita niatkan di setiap langkah kita itu hanya untuk Allah saja, jangan menyetarakan Allah dengan makhluknya yang sama-sama diciptakan oleh Allah, yang sama-sama akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pengen dilihat makhluk, jangan pengen ditilai oleh makhluk, karena kalau kita beribadah pengen dilihat makhluk itu namanya ria, dan Allah tidak suka sama sekali dengan ibadah yang hanya ditilai oleh makhluk. Karena Allah lebih tahu ya sahabat-sahabatku apa yang ada di dalam hati setiap makhluknya dan apa yang diniatkan oleh setiap makhluknya. Allah lebih tahu karena Allah yang menciptakan kita semuanya. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Bertauhidlah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah dengan sabar dan salat tentunya, dan bertobatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan ampunannya ke setiap hambanya yang kembali kepada jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya sahabat-sahabatku. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.